Perkenalkan, nama saya Rizda Dwi Maunita dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan berpidato tentang adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa di hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa saya ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Penyebaran virus corona atau COVID-19 memang benar-benar luar biasa. Penyebarannya sangat mudah dan cepat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, virus yang berukuran sangat kecil namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala seperti batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernafasan. Namun ada juga yang tidak memiliki atau muncul gejalanya. Dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas yang berakhir pada kematian. Penularannya melalui percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan juga nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang terinfeksi virus corona. Virus bisa tertinggal di permukaan benda dan hidup selama beberapa jam bahkan beberapa hari, tetapi cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat atau vaksinnya. Vaksin menjadi satu-satunya senjata untuk menghentikan penyebaran virus, tetapi saat ini sejumlah ilmuwan dunia masih berupaya untuk menyempurnakan pengembangannya. Saat ini vaksinasi sudah mulai dilakukan, tetapi hanya sebagian. Pemerintah memprioritaskan vaksinasi dilakukan kepada tenaga medis, presiden, pemerintah, dan juga orang yang terinfeksi virus corona. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk pencegahan dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa banyak korban jiwa lagi. Beragam pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang termasuk zona merah COVID-19. Diterapkan juga new normal atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Akibat pandemi ini, masyarakat dunia dipaksa tinggal di rumah, bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah. Saat ini sekolah, bekerja, dan juga beribadah dilakukan secara virtual untuk mengurangi terjadinya penyebaran melalui kerumunan. Perubahan ekstrim ini telah memberi dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Misalnya, pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar dan signifikan terhadap sektor perekonomian.
Pemberlakuan PSBB secara langsung atau tidak langsung telah berdampak pada sektor ekonomi yang harus mengurangi produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK. Sebagai upaya untuk merespon penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Hal ini membawa efek besar seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut membuat Indonesia menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru. New normal adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang berada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Adaptasi kebiasaan baru ini merupakan strategi pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Dengan tetap diterapkannya rajin cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, dan juga menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Selain itu, juga diterapkan pola hidup yang sehat dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, serta istirahat yang cukup. Hal itu dilakukan untuk memperkuat antibodi agar tidak mudah terkena virus. New normal lain yang diterapkan terlihat dari meningkatnya pesan antar makanan ke rumah demi menghindari kerumunan di rumah makan ataupun restoran. Banyak restoran yang hanya melayani jasa take away atau pesan antar. Sementara itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, kini dokter maupun perawat melayani pasien menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Ada beberapa kebiasaan baru yang dilakukan di masa pandemi ini, antara lain sering cuci tangan, memakai sabun, dan jika bepergian keluar rumah selalu membawa hand sanitizer minimal yang mengandung alkohol 60% agar dapat membunuh virus. Selalu memakai masker saat keluar rumah. Jangan keluar rumah jika tidak berkeperluan mendesak. Jaga jarak aman atau hindari kerumunan. Minimal jaga jarak 1 meter. Karena jarak yang dekat dapat dengan mudah menyalurkan virus. 4. Istirahat yang cukup dan rajin olahraga untuk meningkatkan sistem antibodi. 5. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 6. Tidak berjabat tangan dengan orang lain untuk menghindari resiko kontak langsung. 7. Memakai uang elektronik untuk menghindari membayar dengan uang cash, karena virus juga dapat menyebar melalui uang. Jika selepas pulang dari luar rumah, sebaiknya langsung membersihkan diri ataupun mandi agar virus-virus yang tertempel di tubuh kita dapat dibersihkan. 9. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tetap tinggal di rumah, terutama untuk lansia dan balita yang rentan terkena virus. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.